Pemirsa, setelah mengetahui Lukas NMB sanggup meresmikan kantor gubernur meski mengaku sakit pada KPK, apakah KPK masih akan berdiam diri? Untuk membahasnya sudah bergabung juru bicara KPK Ali Fikri dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Mas Ali, Mas Zainur. Selamat sore Mbak. Baik, Mas Ali, jadi kapan KPK akan memeriksa bahkan menahan tersangka Lukas NMB? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan saya kira kami juga memahami masyarakat bertanya hal yang sama ya. Tapi perlu juga sebagai pemahaman bahwa penahanan tentu ada secara subjektif dan objektif dan itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari penyidik begitu ya. Kemudian yang kedua, yang kemudian kami lakukan penahanan kemarin adalah sebagai pemberi suap. Tentu dia diduga ya memberikan sejumlah uang kepada tersangka LE sehingga perkaranya tentu justru lebih mudah kemudian di dalam menyelesaikan berkas perkaranya dalam waktu 2 bulan. Kami pastikan dalam 2 bulan berkas perkara telah selesai. Nah, sedangkan untuk tersangka LE tentu tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka untuk perkara dugaan penerima suap saja dari LRL yang sudah ditahan, tetapi juga ada dugaan penerimaan lain dari pihak-pihak lain yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang diduga diterima dari RL ini. Sehingga tentu kami dari data dan informasi dalam proses perkembangan penyidikan dari bukti permulaan yang saat itu naik pada proses penyidikan, tentu jauh lebih penting kemudian KPK melengkapi, mencari, menyita aset-aset yang diduga dari hasil penerimaan suap maupun gratifikasi oleh tersangka RL ini, begitu ya. Kalaupun kemudian dilakukan penahanan, tentu ada batas waktunya untuk menyelesaikan itu. Pertanyaannya apakah juga kemudian setelahnya dapat menyelesaikan, ya, tim dapat menyelesaikan seluruh dugaan penerimaan dari tersangka RL ini yang terus kami tracing gitu kan dari aset-asetnya bahkan jadi sampai Mas Ali, ke Batam. Pemberi suap gitu. Tersangka LL kan RL sudah ditahan. Jadi publik bertanya, giliran Lukas NMB-nya kapan? Iya, untuk tersangka RL itu kan hanya memberi pada LE dan itu sudah selesai kan perbuatannya. Tetapi untuk penerima ini kan banyak dugaan-dugaan penerimaan dari pihak lain yang terus kami telusuri, dan ini kan butuh waktu gitu kan untuk kemudian melengkapi. Kami tidak ingin kemudian dibatasi oleh waktu maksimal 4 bulan kemudian dilakukan penahanan, harus sudah selesai, padahal secara materi perkara ini harus terus kami tracing kan begitu. Itu secara teknis yuridis kan begitu ya. Nah, kalau secara teknis non yuridisnya tentu sudah disampaikan kemarin oleh pimpinan bahwa tentu ada aspek-aspek sosiologis kan begitu ya. Karena dalam sejarah KPK 20 tahun berdiri, baru kemudian kali ini kami menetapkan kepala daerah di Papua, gubernurnya sampai kemudian 2 orang bupati di Mimika dan juga di Mamberamo Tengah dalam waktu yang bersamaan. Tentu ini kan ada aspek-aspek sosial yang terus dijaga. Oleh karena itu tentu secara non yuridis inilah yang kemudian kami lakukan persuasif. Secara hukum kami pastikan proses penyidikan ini tidak berjalan. Terus kami lakukan melengkapi karena ini jauh lebih penting ketika nanti dibawa proses persidangan. Tidak hanya pelakunya di penjara tetapi dioptimalkan bagaimana kemudian hasil dari tindak pidana korupsi itu bisa disita dan dirampas untuk negara. Baik. Jadi Mas Ali, Anda ingin mengatakan meskipun pemeriksaan ataupun penahanan itu belum dilakukan, tapi proses terhadap Lukas NMB ini tetap berjalan ya. Tapi yang diinginkan oleh publik saat ini bagaimana supaya KPK di luar sana itu tidak terkesan, tidak tegas, dan memble dalam menghadapi Lukas NMB, Mas Ali. Iya, kami memahami itu, terlebih kemarin tersangka ini kan muncul di publik begitu kan. Ternyata betul dugaan kami, makanya kemudian kami tidak memenuhi keinginan dari saudara penasihat hukum yang menyampaikan informasi dan data, bahkan menyampaikan di ruang publik tersangka ini sakit begitu kan. Kami tidak penuhi keinginan dari tersangka dan juga kemudian penasihat hukumnya. Pertanyaannya kenapa kemudian KPK mendatangi ke sana? Dasar hukumnya jelas pasal 113 KUHP. Kemudian yang kedua, tujuannya tercapai apa? Yaitu syarat formil berkas perkara sudah terpenuhi dengan kami memiliki berita acara pemeriksaan. Karena perlu juga sebagai pemahaman bersama, syarat berkas lengkap itu ketika memenuhi syarat formil dan material. Kalau syarat formilnya tidak terpenuhi sampai kapanpun berkas tidak akan lengkap. Karena itu
ketika KPK ke sana, KPK telah memiliki berita acara pemeriksaan sekalipun keterangannya itu tidak kami nilai sebagai alat bukti. Karena alat bukti tidak hanya keterangan tersangka, masih 4 alat bukti lainnya yang telah kami miliki, dan kalau kemudian bicara konteks pembuktian, maka setidaknya hanya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Artinya KPK jauh dari kalau mau bicara tentang jumlah alat bukti. Tetapi secara materi sekali lagi, inilah yang justru kemudian kami harus follow the money, kami harus telusuri uang-uang yang diduga diterimanya, sampai kemudian kami harus sita aset dan kemudian dirampas pada ujungnya ketika kemudian kami bawa pada proses persidangan. Oke, Mas Ali, saya pindah dulu ya ke Mas Zainur. Mas Zainur, selama ini kan Lukas NMB selalu beralasan sakit sehingga belum bisa ditahan KPK. Tapi akhir Desember lalu kita lihat Lukas meresmikan kantor gubernur. Apakah sekarang sebetulnya tidak ada alasan lagi buat KPK dan Lukas untuk menunda pemeriksaan terhadap Lukas? Ya, betul Mbak. Ketika KPK juga sudah memeriksa Lukas NMB dengan bekerja sama dengan ID, seharusnya juga sudah ada kesimpulan bahwa Lukas NMB bisa menjalani proses hukum. Saya khawatir bahwa penolakan Lukas NMB untuk diperiksa oleh KPK dan kemudian KPK tidak melakukan upaya paksa, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Pihak-pihak yang tersangkut perkara dengan KPK, entah sebagai saksi atau kemudian sudah menjadi tersangka, ke depan akan resisten dan bisa mencari cara untuk menolak dilakukan pemeriksaan. Misalnya kita lihat di kasus lain, misalnya di kasus korupsi helikopter Agusta Westland, juga ada salah seorang saksi ex Kasau yang juga selalu mangkir ketika dilakukan pemanggilan. Padahal seluruh warga negara ketika dipanggil secara patut, bahkan diulangi pemanggilannya, wajib memenuhi panggilan tersebut. Nah, kita melihat bahwa KPK tidak tegas, dan ketidaktegasan KPK itu memang sejak awal karena kegagalan di dalam melakukan perencanaan untuk perkara Lukas NMB ini. Kita ingat Mbak, bahwa dari 2020 KPK sendiri di periode Pak Firly Bahuri mengatakan tidak akan mengumumkan status tersangka sebelum siap untuk mengamankan yang bersangkutan. Artinya seharusnya ketika KPK mengumumkan status tersangka Lukas NMB, KPK sudah siap untuk memegang yang bersangkutan untuk dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tetapi untuk kasus Lukas NMB tidak. Lukas NMB diumumkan status sebagai tersangka, tetapi Lukas NMB sendiri masih berada di tanah Papua. Sehingga kita tahu bahwa sebenarnya dalam kasus LE ini, faktor non yuridisnya yang bersifat sosiologis itu lebih menghambat daripada faktor-faktor yuridis, teknis-teknis di dalam penyidikan. Nah, kita melihat seharusnya KPK bisa menggunakan cara, misalnya ketika Lukas NMB sedang berada di luar Papua, sedang di Jakarta atau di tempat lain, bisa dilakukan penangkapan. Tadi Bang Ali mengatakan bahwa kita tidak terburu-buru, kita sedang mengumpulkan alat bukti lain, dan juga ketika nanti waktunya juga harus diajukan ke persidangan. Menurut saya, entah cepat entah lambat, KPK tidak punya opsi selain melakukan penangkapan terhadap Lukas NMB dan juga diajukan ke muka sidang untuk dilakukan penuntutan. Nah, ini kemudian publik bertanya, kenapa dalam satu kasus ada tersangka yang sudah ditahan dan ada tersangka lain yang belum ditahan. Kita tahu kok penyebabnya, resistensi sebagian masyarakat yang itu digerakkan oleh tersangka. Ini menjadi kesempatan baik buat KPK untuk pendekatan ke masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat menjelaskan bahwa kasus ini murni kasus hukum dan tidak ada rekayasa politik apapun. Ini juga menjadi pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat, juga menyampaikan pihak-pihak yang melakukan penghalang-halangan proses penyidikan bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Jadi menurut saya ini kesempatan bagi KPK untuk menunjukkan bahwa KPK juga bisa secara tegas, juga ada prinsip equality before the law yang ditegakkan oleh KPK, dan KPK tidak ada opsi selain merencanakan upaya paksa dengan menangkap Lukas NMB dan membawanya ke Jakarta untuk segera dilakukan persidangan. Baik, dengan munculnya Lukas NMB ke publik sebetulnya itu adalah kesempatan ya, Mas Zainur. Nah, bagaimana KPK akan memanfaatkan kesempatan ini? Kita paham ada aspek sosiologis, ada potensi konflik jika KPK menjemput paksa Lukas. Tapi kan seharusnya potensi konflik tersebut bisa diantisipasi dan dimitigasi, Mas Ali. Iya, yang pertama kami ingin sampaikan bahwa dalam penanganan perkara ini, yang pertama kali kemudian menyampaikan kepada publik ada tersangka, LE ini adalah penasihat hukumnya ya, jadi bukan dari KPK. Kemudian yang kedua, tentu KPK dari awal proses ini naik pada proses penyidikan, kami sudah berkoordinasi dengan
beberapa pihak begitu ya, baik di Jakarta ataupun di daerah ya. Dari pihak keamanan, kepolisian, kemudian supporting keamanan, misalnya pada intelijen dan lain-lain. Tentu ada penilaian-penilaian sebagai aspek sosiologis yang kemudian harus dipertimbangkan. Secara yuridis, KPK kemudian hadir di sana sekaligus kemudian menyelesaikan berkas perkara secara formil untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan sehingga berkas perkara ini menjadi cepat selesai sehingga ada kepastian hukum. Artinya kalau syarat formil sudah selesai lah begitu. Tetapi sekarang kan syarat materialnya yang kemudian harus dipenuhi. Kami tidak ingin kembali mengulang. Ada perkara di KPK yang kemudian segera buru-buru dilakukan penahanan atas desakan masyarakat, tetapi kemudian secara material tidak maksimal, tidak optimal menyelesaikan penelusuran aset-asetnya, sehingga kemudian harus terpaksa dilimpahkan pada proses persidangan, sedangkan aset-asetnya belum dilakukan penyitaan dan perampasan. Tentu ini secara teknis yuridis merugikan dalam proses konteks pembuktian perkara dan ending dari penyelesaian perkara yang saat ini kemudian KPK fokus pada upaya optimalisasi aset recovery-nya. Ini tentu menjadi pelajaran penting bagi KPK, sehingga tentu justru kemudian mendeteksi aliran uang, mendeteksi jejak-jejak aset, dan kemudian menyita dan pada gilirannya merampas itu jauh lebih penting persiapannya dalam proses penyidikan. Dan ini justru kemudian menjadi penting bagi kami sebagai efek jera di dalam penanganan perkara. Tidak hanya kemudian menangkap, kemudian menahan dan memenjarakan pelakunya, tetapi kemudian mengoptimalkan aset recovery-nya yang dia nikmati untuk dirampas untuk negara. Tentu proses itu harus dimulai dari penyidikannya yang optimal, begitu Mbak. Oke, jadi Mas Zainur ada alasan soal fokus pada penyidikan yang optimal, menelusuri aset-aset Lukas NMB. Apakah itu cukup untuk menjadi alasan KPK belum menahan Lukas NMB? Ya, untuk status Lukas NMB sebagai tersangka kedua kan juga baru 2 atau 3 hari yang lalu begitu ya. Kita tahu kok bahwa kasus ini ada hambatan besar ketika KPK menetapkan Lukas NMB di kasus yang pertama. Nah, ketika sekarang KPK menetapkan dengan kasus yang kedua, artinya Lukas NMB menyandang status 2 tersangka, ya memang KPK punya alasan baru untuk melakukan pengumpulan alat bukti lain di dalam menuntaskan kasus yang kedua ini. Tetapi sekali lagi, dalam waktu entah cepat atau lambat, KPK tidak punya opsi lain selain melakukan penahanan terhadap Lukas NMB dan mengajukannya ke muka sidang. Saya tidak akan percaya bahwa Lukas NMB ini bisa secara kooperatif tanpa dilakukan penahanan bersedia untuk menghadiri persidangan. Dan kita tahu tradisi di KPK, semua tersangka apabila sudah siap diajukan ke persidangan semuanya dilakukan penahanan agar bisa memudahkan jalannya proses penuntutan di hadapan muka sidang. Baik. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita sekali lagi adalah apakah ini ya proses-proses yang dilakukan KPK di kasus Lukas NMB akan menjadi presiden ke depan. Nah, saya tidak berharap seperti itu. Saya berharap bahwa KPK ada kesamaan proses. Ini akan juga bisa digunakan untuk kasus-kasus yang lain. Nah, kita tidak berharap bahwa akan ada resistensi dari tersangka atau saksi bahkan ketika diproses oleh KPK. Nah, kita berharap KPK punya ketegasan. Nah, bentuk ketegasan tersebut sekali lagi adalah bentuk upaya paksa. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari proses di kasus Lukas NMB dengan status tersangka yang pertama, KPK sudah sangat lunak, bahkan terlalu lunak dan cenderung tidak tegas. Bahkan sampai Ketua KPK hadir menemani penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan dan juga menghadirkan dokter dari ID. Nah, itu juga satu bentuk tindakan yang tidak tepat. Apakah ke depan kalau ada tersangka beralasan sakit, Ketua KPK harus juga datang kepada tersangka agar kemudian tersangkanya bisa kooperatif. Dan bahkan di kasus Lukas NMB pun kemudian sampai sekarang tidak kooperatif. Nah, itu jadi jangan sampai cara KPK menghadapi Lukas NMB ini menjadi presiden buruk, Mas Ali, untuk kasus-kasus lainnya, sehingga ketegasan dari KPK benar-benar dituntut karena cepat atau lambat bagaimanapun Lukas NMB harus diproses, harus menghadapi pengadilan. Jadi bagaimana KPK akan menunjukkan ketegasan itu kepada publik? Ya, kami memahami ya apa yang disampaikan oleh Mas Zainur. Saya kira juga sebagian besar masyarakat menginginkan itu, kemudian KPK segera melakukan penangkapan dan penahanan. Tapi sekali lagi, ini kan perbedaannya kemudian setelah ditahan mau apa, kan begitu. Ya kan, kalau kemudian tidak optimal di dalam waktu penahanan, tidak bisa optimal menelusuri aset-asetnya yang begitu banyak, yang diduga begitu banyak di berbagai daerah, tentu juga tidak akan maksimal di dalam penyelesaian perkaranya.
itu yang menjadi penting bagi kami untuk menjelaskan ya. Selain aspek sosiologis yang tentu kita semua tahu bagaimana kemudian menghadapi aspek sosiologis di tanah Papua ya, yang sekali lagi kami sampaikan dalam waktu bersamaan 3 kepala daerahnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, begitu ya. Mas Ali, tadi kan untuk menghadapi aspek sosiologis disarankan supaya KPK ini menggandeng tokoh masyarakat Papua untuk bisa membuat lukas kooperatif. Apakah itu sudah dilakukan? Tentu sudah dilakukan, Mbak, gitu ya. Saya sampaikan tadi dari awal ketika proses ini naik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sekali lagi bukti permulaan awal ya yang cukup, tentu kami sudah lakukan koordinasi itu semua, gitu ya. Karena kami paham bagaimana menangani perkara dari segi teknis, sosiologis dan yuridisnya. Pengalaman KPK tentu kami jadikan pelajaran. Terlebih kemudian pertama kali dalam sejarah KPK sekali lagi masuk ke wilayah tanah Papua ini. Oleh karena itu, tentu kami memahami bagaimana kemudian masyarakat menginginkan agar kemudian tersangka ini dilakukan penahanan dengan segera. Tetapi sekali lagi kami juga punya aspek lain, bagaimana kemudian teknis yuridisnya pun harus kami lakukan secara optimal. Gitu. Baik, dan terakhir ke Mas Zainur, 1 menit terakhir, potensi konflik aspek sosiologis menjadi salah satu alasan KPK bersikap hati-hati ya. Tapi apakah Anda lihat potensi konflik itu memang sengaja dihembuskan sebagai dalam tanda kutip intimidasi untuk KPK? Sangat mungkin ya, tersangka kan juga punya pengaruh besar di daerahnya begitu ya, dan saya pikir ini kesempatan baik sebagai sarana untuk pendidikan hukum kepada masyarakat luas agar masyarakat juga mendukung proses penegakan hukum, juga mendukung upaya negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah hilang akibat perbuatan dari tersangka. Dan sekali lagi ini kesempatan baik untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang menghalang-halangi upaya penyidikan bisa juga dijerat dengan pidana dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, Mbak Sivia. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Zainur Roman dan juga Mas Ali Fikri. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.